Pada bagian ini kita akan coba untuk mengamankan SSH server kita ya. Konfigurasi SSH berada di etc SSH sshd config. Pengamanan ini sangat penting karena SSH merupakan fasilitas remote yang akan sering kita gunakan, sehingga jika tidak kita amankan, tidak tertutup kemungkinan bahwa nanti akan ada hacker yang bisa menembus server kita melalui SSH ini. Oke, pertama-tama kita bisa gunakan protokol 2. Protokol 2 ini protokol yang lebih aman dari protokol 1. Kita hilangkan tanda pagarnya ya. Selanjutnya kita bisa hilangkan pengaturan untuk login sebagai root dengan merubahnya menjadi no, permit root login no, lalu pagarnya hilangkan ya. Di sini juga kita bisa buat login grace time. Ini jadi jika selama 2 menit kita tidak ada aktivitas, maka akan diputus secara otomatis. Kemudian max out thrice ini juga bisa kita buat, misalnya hanya 3 kali gagal login saja, setelah itu kita akan diblok. Lalu selanjutnya kita bisa juga buat kita cari lagi, ini kita bisa rubah nomor port defaultnya ya, dari yang nomor port SSH yang default 22 menjadi nomor port yang tidak standar. Gunakan misalnya port yang tidak terpakai di server, misalnya saya pakai 20.000. Jangan lupa di sini ada peringatan bahwa jika kita ingin mengganti port SSH, maka kita harus lakukan perintah selinux berikut, karena jika tidak selinux akan memblok ya komunikasi SSH kita di nomor port yang baru. Lalu nanti juga kita akan buka akses firewall ke port 20.000 ini juga. Ini saya copy saja untuk nanti kita eksekusi. Lalu saya simpan. Selanjutnya saya paste, lalu saya ketikkan nomor port yang baru 20.000. Oke, kemudian jangan lupa tambahkan port 2000 agar diperbolehkan firewall kita. Ingat, jangan lebih dulu merestart service dari SSH dan juga firewall sebelum kalian memastikan bahwa kalian sudah memperbolehkan akses SSH di port yang baru. Karena kalau tidak, resikonya kalian nanti akan kehilangan akses melalui SSH. Seperti misalnya pada kasus saya ini, saya sekarang sedang meremote server melalui SSH. Jika ada salah setting, maka kemungkinan nanti saya malah tidak bisa masuk ke server lagi. Oke, jadi pastikan dulu bahwa di port yang baru sudah di-set. Selanjutnya saya akan restart sistem dari firewallnya dulu, service maksud saya ya. Restart, lalu pastikan juga bahwa port this all ya, bahwa port 20.000 TCP sudah diperbolehkan. Sini sudah terlihat. Lalu terakhir saya restart sistem dari maksud saya service dari SSH. Mulai besar di sini saya akan putus ya.
Di sini dia belum. Bisa saya cek saat ini SSH berjalan dengan port berapa. Ini karena status saya masih established ya, jadi koneksi yang sedang berjalan maka tidak diputus. Tapi untuk SSH yang saat ini yang berjalan sudah berubah ke 20.000. Ini berhubung saya saja sedang ada koneksi yang statusnya established, maka tidak diputus oleh sistem. Selanjutnya saya coba login menggunakan port yang baru. Jika menggunakan Linux, kita bisa tambahkan opsi minp. Nah, terlihat sudah bisa ya. Saya akan masukkan passwordnya. Oke, sudah bisa masuk ke server. Saya juga coba exit, lalu saya login menggunakan root. Tadi kita sudah disable ya. Seharusnya walaupun saya masukkan password yang benar, kita akan ditolak. Nah, seperti itu. Jika kalian sudah bisa login dengan port yang baru, maka koneksi yang lama bisa kalian exit saja, karena sudah aman ya kalian untuk login dengan yang baru. Oke, kira-kira seperti itu contoh pengamanan dari SSH server. Saran saya hal ini harus kalian lakukan ya, karena itu tadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai sini pengamanan SSH server telah selesai.